melepaskan citra. Umat manusia adalah makhluk yang kreatif. Kita selalu ingin belajar dan melakukan inovasi. Kita ingin terus bertumbuh untuk naik ke level yang berikutnya. Entah itu peningkatan kesehatan pada tubuh fisik, keselarasan emosi, serta peningkatan ketajaman intelek kita. Hal ini adalah hal yang sesungguhnya ingin disadari oleh umat manusia. Namun, akibat distraksi dan hiburan, kita kemudian berlari semakin jauh dari dunia batin kita, tempat di mana segala peningkatan serta penyembuhan terjadi. Kita terlalu disilaukan dengan gemerlap dunia materi, tempat di mana kita dapat menggunakan panca indera kita. Dunia batin, tempat mata ketiga kita, akhirnya terlupakan, di mana energi kita kemudian menjadi tidak seimbang. Selama ini, kita tidak pernah diajari bagaimana mengelola lapisan energi yang kita miliki. Kita selalu dituntut untuk bertahan hidup, mencari uang, dan menjadi orang yang sukses. Standar kesuksesan di masyarakat adalah kelimpahan harta, serta jabatan, atau pekerjaan yang terpandang. Inilah ilusi yang dikejar oleh sebagian besar umat manusia, di mana akhirnya mereka berlomba-lomba saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Kompetisi pun akhirnya menciptakan konflik antar umat manusia atau kelompok masyarakat. Mereka merasa terancam jika orang lain lebih baik dari diri mereka. Padahal perbandingan ini terlahir di pikiran mereka sendiri. Diri mereka dipenuhi dengan kecemburuan, amarah, serta ketakutan. Sehingga mereka akan menampilkan perilaku yang kasar dan agresif terhadap sesama manusia, saudara mereka sendiri. Kita dapat mengamati bagaimana ketidakselarasan antar dunia fisik serta dunia batin kita terjadi. Realita yang kita tempati sebenarnya bersumber dari alam batin kita. Alam batin adalah tempat di mana segala rasa, emosi, imajinasi, serta ide-ide muncul. Di tingkat yang lebih tinggi, kita dapat terkoneksi dengan keluarga galaktik, pemandu roh, archangel, serta kesadaran ilahi kita sendiri. Koneksi dengan alam batin hanya bisa kita rasakan ketika kita tidak lagi diselimuti dengan ego. Karena ego adalah penggerak bagi kita untuk dapat berfungsi menggunakan panca indera kita. Ketika ego menguasai diri kita tidak akan dapat merasakan alam batin atau kata hati kita. Inilah mengapa penting untuk menyelaraskan energi diri demi melepaskan lapisan-lapisan ego yang selama ini kita yakini sebagai diri kita. Menyadari ego bukanlah hal yang mudah, karena kita harus merangkul kegelapan jiwa kita sendiri dan menyadari berbagai pikiran, ucapan, serta perilaku yang selama ini telah menyakiti atau merugikan orang lain. Ketika kita menyadari hal ini, kita harus memaafkan diri kita sendiri dan memberikan kesempatan kepada diri kita untuk melakukan transformasi. Karena segala hal yang kita lakukan, baik itu pikiran, ucapan, maupun tindakan, adalah karma. Tidak ada karma baik atau buruk. Karma adalah hukum universal sebab akibat, di mana energi yang kita keluarkan akan kembali lagi kepada kita, entah di kehidupan saat ini atau kehidupan berikutnya. Maka, penting bagi kita untuk menjadi awas dan sadar terhadap segala niatan yang muncul di alam batin kita sebelum hal ini termanifestasi ke alam fisik. Untuk dapat menyadari bagaimana niatan muncul di alam batin, kita dapat mengamati pikiran kita sendiri. Sebagai contoh, pada lingkungan kerja, ketika kita melakukan sebuah proyek, apakah kita melakukannya dengan tulus karena kita benar-benar menyukai proyek tersebut, atau kita mengerjakan proyek tersebut hanya karena mengharapkan keuntungan yang besar? Citra atau gambaran mengenai bagaimana hasil dari proyek yang kita kerjakan kemudian akan muncul di pikiran kita. Kita akan mulai melakukan visualisasi atau membuat citra bagaimana ketika proyek selesai kita kerjakan. Kita mulai menciptakan citra di benak kita, bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang besar sehingga kita bisa membeli motor baru. Namun, hal yang mengejutkan terjadi, karena ternyata klien atau mitra kerjasama kita akhirnya memutuskan untuk mundur dari proyek akibat keterbatasan dana. Kemudian, apa yang terjadi dengan kita? Kita akan merasa kecewa
dan akhirnya marah karena kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan citra yang kita ciptakan di pikiran kita sendiri. Kita sudah berencana akan membeli motor dari keuntungan proyek yang kita kerjakan. Akhirnya, kita merasa stres akibat proyek yang gagal tersebut. Inilah contoh di mana kreativitas umat manusia berjalan ketika ego mulai mendominasi. Kreativitas yang seharusnya kita gunakan untuk berkarya, berkolaborasi, maupun melayani sesama, malah kita gunakan untuk membangun citra demi pemuasan nafsu atau ego pribadi. Contoh lain yang sering dialami umat manusia mengenai membangun citra di pikiran mereka adalah mengenai hubungan romantis dengan orang lain, di mana mereka membangun citra mengenai pasangan. Sebagai contoh, seorang wanita yang baru menikah dengan seorang pria. Wanita ini menciptakan citra di benaknya bahwa pasangannya adalah pria yang akan membantunya mengurus rumah, membesarkan anak, serta menafkahinya. Citra ini tertanam dan terus bertumbuh, bahkan sebelum menikah sekalipun. Ketika menikah, ternyata perilaku dari pria yang menjadi suaminya tidak sesuai dengan citra yang ia ciptakan. Sang suami kurang peka dengan emosi sang istri karena ia sibuk bekerja. Sang suami pun tidak bisa membantu mengurus rumah karena di akhir pekan waktu yang berharga untuk ia beristirahat. Ketika mereka dikaruniai anak pun, sang suami menjadi lebih sering menghabiskan waktu bertemu dengan teman-temannya untuk menyalurkan hobi atau berdiskusi mengenai bisnis. Sang istri kemudian merasa sakit hati karena merasa tidak dipedulikan dan kelelahan mengurus rumah serta anak sendirian. Kemudian, apakah rasa sakit dari sang istri adalah salah suami atau akibat dari citra yang dibangun di benak sang istri sendiri? Sang istri selama ini membangun citra mengenai suami sempurna yang dapat menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan rumah tangga. Namun kenyataannya, sang suami tidak demikian. Bisakah kemudian kita menyadari bersama bahwa sebenarnya emosi yang timbul dalam diri kita, baik itu kekecewaan maupun amarah, sebenarnya bersumber dari pikiran kita sendiri? Kitalah yang menciptakan berbagai citra di benak kita mengenai orang lain maupun situasi. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan gambaran yang selama ini kita bangun, kebanyakan dari kita akhirnya kemudian menyalahkan orang lain maupun situasi. Disinilah kita mulai belajar bahwa sesungguhnya kita harus dapat melepaskan kemelekatan akan citra yang kita bangun sendiri. Kita hendaknya melakukan segala sesuatu dengan niatan yang tulus, bukan karena ingin memuaskan ego pribadi, sehingga kita tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Ketika citra kita lepaskan dari benak kita akan hidup lebih mengalir karena kita merasakan momen saat ini, di mana kita tidak berekspektasi akan masa depan maupun terikat akan masa lalu.